pagi hari ini kita akan menenangkan hati Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Dan itu saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dan kita bawa satu pujian yang berkata, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Haleluya. Hati
seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
sebagaimana kami ada hingga saat ini ya Tuhan. Semua bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan Yesus. Semua bukan karena kekuatan kami, kebolehan kami, kebaikan kami Tuhan. Hanya semata-mata karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami semua sidang jemaat-Mu datang ke rumah-Mu Tuhan, masing-masing membawa ucapan syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Itulah bukti kebaikan-Mu Tuhan. Kau menyertai kami, menjaga kami, melindungi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh ada, boleh kuat sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami, lewat pujian kami, penyembahan kami, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil alih Tuhan ibadah kami, mulai dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Dan Kau Tuhan bertahta Tuhan dalam ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua hamba-hamba-Mu, semua penata layanan Tuhan, yang ambil alih Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati, Kau urapi kami Tuhan, dan kami layak Tuhan memuji, dan kami merasakan lawatan kasih-Mu Tuhan. Ketika kami Tuhan memuji menyembah-Mu, Engkau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan, yang terus setia datang untuk mengiringi Engkau Tuhan. Kau Tuhan melihat setiap hati kami Tuhan. Kami percaya jerih payah kami Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini Tuhan, atau masih di perjalanan Tuhan. Tuhan antar mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, bawa ke tempat ini dengan penuh sukacita Tuhan yang dari Engkau Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama-sama bersyukur, dan sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita masih silakan berdiri Bapak Ibu. Kalau yang tidak kuat silakan dulu. Amin. Kita naikkan pujian kita, di hidupku ada sobat yang setia. Thank
saatnya kita memasuk firman Tuhan, tetapi terlebih dulu kita akan membacakan ayat temas kita yang terambil dari Amsal 1:1-12, tapi di Alkitab kita Amsal 3 ayat 11 dan 12. Begitu, mari kita bacakan ayat temas kita. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah kau menolak peringatan Tuhan, dan janganlah kau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Sekali lagi, cepat aja. Hai anakku, janganlah kau menolak peringatan Tuhan, dan janganlah kau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biasanya kita akan menerima berkat firman Tuhan lewat hambanya, dan kita bawa satu pujian yang berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku.
apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, semua baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar-ajari kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kita naikkan pujian ini rahmat saja. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Dia bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi
saja yang menjadi kekuatan kita sampai kita masuk di minggu terakhir bulan Oktober 2022. Kita akan melanjutkan firman Tuhan pada minggu ketiga. Kita kembali akan membuka ayat pokok di dalam 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-29. 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-29. Kita akan baca bersama-sama dari tempat Bapak Ibu Saudara duduk. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saya mengulang secara ringkas bagian pertama. Ini merupakan penutup dari doa syukur Daud. Ya, Raja Daud sangat bersyukur. Dia katakan, kalau sampai hari ini saya ada bersama dengan keluargaku dalam keadaan yang sedemikian diberkati oleh Tuhan, itu Daud katakan semua karena anugerah Tuhan. Kalau dia pikir siapakah saya ini Tuhan, siapakah keluarga saya Tuhan, sampai Tuhan membawa kami sedemikian rupa. Daud sadar keberadaan dirinya. Dia bukan seorang yang sempurna. Dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, sehingga keluarganya memang dosa sudah diampuni, tetapi akibat dosa itu harus ditanggung oleh anaknya, bahkan sampai kepada keturunannya. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Daud sedemikian. Dia tetap menolong, membela, ya, bahkan menyertai sampai Daud, siapakah aku dan keluargaku ini Tuhan. Dan sebabnya Daud sangat mempercayai Tuhan, sehingga dia menyerahkan keluarganya kepada Tuhan. Bahkan sampai keturunan-keturunannya dia serahkan kepada Tuhan. Karena Daud percaya apabila Tuhan yang sudah memberkati, maka tidak ada tangan manusia yang dapat merebut berkat itu. Jaminan Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan berkati, termasuk untuk memberkati keluarga Daud, itu akan berlaku untuk selama-lamanya. Kecuali kita yang berusaha, ya. Apa yang Tuhan janjikan dengan kelakuan kita, tindakan kita. Itulah sebabnya pada sesi pertama saya katakan, untuk kita menikmati perjanjian Tuhan, berkat Tuhan itu berlaku turun-temurun di dalam hidup kita, bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan itu ya dan amin untuk selama-lamanya. Yang pertama saya sudah sampaikan, sudahkah kita menjadikan Yesus yang adalah firman Allah itu menjadi dasar, fondasi yang teguh dalam keluarga kita. Hubungan antara suami istri, antara orang tua dan anak, itu semua sudah diatur sedemikian luar biasa oleh firman Tuhan. Hak dan kewajiban, posisi, peran atau fungsinya, semua sudah diatur sedemikian oleh firman. Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan yang adalah Yesus itu sendiri sebagai fondasi yang kuat, sebagai dasar yang teguh untuk
membangun hubungan antara suami istri, orang tua, anak. Jika firman Tuhan menjadi dasar gerak dalam kita membangun hubungan, dalam kita menempatkan diri kita masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban, saya percaya, Bapak Ibu, saya percaya setiap keluarga, rumah tangga, anak-anak Tuhan itu akan berjalan dengan harmonis. Karena firman Allah itu memberikan pedoman bagi kita masing-masing, sehingga kita dapat berperan, sehingga dapat berfungsi, sehingga kita dapat terus memahami posisi kita, hak kita, kewajiban kita, tanpa bertabrakan atau bersinggungan satu sama lain. Ya, suami berperan sebagai kepala keluarga, saya sudah sampaikan ayat-ayatnya. Suami juga harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Suami harus bersikap bijaksana, jangan menyakiti hati istri, jangan menyakiti hati anak, mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Dan suami juga memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam rumah tangga. Demikian juga dengan istri. Istri, tunduklah kau pada suami, meskipun pekerjaanmu ya lebih daripada suami, kedudukanmu atau kecakapan dan keterampilan kepandaianmu itu di atas suamimu, mungkin sekolah atau pendidikanmu lebih tinggi daripada suamimu, tapi tempatkan dirimu ya pada posisi yang sesuai dengan firman Allah, maka tidak akan ada ketersinggungan, tabrak sana sini ya, ada penundukan diri ya. Menghormati suami, penuhi kewajiban kita sebagai seorang istri sudah dijabarkan sedemikian. Demikian juga dengan anak. Ya, jadikan firman itu landasan kita sebagai anak-anak. Bagaimana kita harus menghormati orang tua. Kita ada sampai hari ini bisa bekerja, bahkan mungkin kau sudah bisa membantu orang tuamu dalam segi finansial. Itu karena siapa? Ya, karena wakil Allah yang Allah tempatkan, itu orang tua, mama papamu, bapak mamamu itu ya, walaupun sudah renta, itu hormati mereka, taat atas apa yang mereka perintahkan. Maka lanjut umurmu dan diberkati Tuhan dalam masa-masa hidupmu ya anak-anak. Hal yang kedua pada pagi hari ini, itu ringkasnya saja, kalau kita sudah menjadikan Yesus yang adalah firman itu sebagai dasar ya, landasan yang kokoh untuk kita menikmati janji Tuhan, agar Tuhan memberkati keluarga kita, karena apa yang Tuhan sudah berkati itu akan diberkati untuk selama-lamanya. Sudahkah firman itu hidup dalam rumah tangga kita, atau hanya sebagai landasan, fondasi yang berupa pengetahuan saja? Waktu saya diberkati, saya sudah dengar firman Tuhan, oh ini tugas suami, ini posisi suami, oh ini tugas istri, ini posisi istri, dan kita punya anak. Sudahkah firman itu hidup? Atau firman itu hanya sebagai knowledge, hanya sebagai pengetahuan, sekedar tahu? Tapi sudahkah kita menghidupi kebenaran itu? Dengan kata lain, sudahkah kita hidup dalam kebenaran itu? Sudahkah kita hidup dalam firman Tuhan yang adalah kebenaran itu? Dengan kata lain, kita harus hidup benar di mata Tuhan, agar Tuhan berkenan memberkati keluarga kita. Kalau kita sudah tahu firman, hidupi firman itu dengan melakukannya, menjadi pelaku kebenaran, bukan hanya sekedar tahu ya, tapi tidak dihidupi, tidak dilakukan. Akhirnya ada hal-hal yang terjadi
dalam rumah tangga kita. Sekali lagi, Tuhan berkenan memberkati keluarga kita. Kita harus menghidupi firman, menjadi pelaku kebenaran. Kenapa keluarga Daud, kalau Bapak Ibu baca ya sebelum masuk pada 2 Samuel pasal 7 ayat 29 ini, kita lihat bagaimana luar biasa yang kekacauan yang terjadi dalam kehidupan keluarga Daud. Ya. Anak melecehkan secara seksual istri dari ayahnya, sesama saudara, ada terjadi pelecehan. Absalom memberontak terhadap Daud. Kacauan yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Itu tidak disebabkan oleh musuh-musuhnya, tetapi dimulai dari tidak hidup dalam kebenaran. Dimulai dari langkah awal jatuh dalam dosa ketidakkudusan atau perzinahan. Dan itu membawa dampak yang sangat buruk terhadap keluarga. Hati-hati, kita harus berlaku benar, menghidupi firman Tuhan itu di dalam keluarga kita. Bukan musuh-musuh di luar yang seringkali menghancurkan rumah tangga, bahkan rumah tangga orang percaya. Tapi dimulai dari dalam, seringkali itu terjadi. Dari perilaku kita, pikiran kita, perkataan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berperilaku benar itu bukan berarti kita serta merta sempurna, ya, Bapak Ibu. Tapi itu adalah suatu proses, terus belajar untuk menghidupi firman. Belajar, suami belajar dari kebenaran firman, dilakukan, bukan hanya belajar, bukan hanya sekedar pengetahuan. Dilakukan apa yang kau sudah dengar, ketahui dari firman. Belajar untuk dilakukan. Karena hidup benar bukan berarti kita serta-merta sempurna, suci, tanpa cacat celah, tapi berusaha, punya komitmen, Bapak Ibu Saudara, punya kesungguhan sepenuh hati untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Menghidupi firman bukan hanya sekedar dengar, tahu, belajar, tapi tidak dihidupi firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang menjadi masalah. Kenapa rumah tangga seringkali terjadi ya banyak hal yang tidak diinginkan. Karena firman Tuhan, mungkin kita katakan saya sudah jadikan landasan fondasi rumah saya, keluarga saya, rumah tangga saya. Tapi apakah sudah dihidupi itu firman? Dan kata sudah kita lakukan, sudah kita usahakan dengan komit, dengan kesungguhan hati masing-masing, entah itu suami, entah itu istri, entah itu orang tua, entah itu anak-anak. Yang pertama, sudahkah kita berpikir benar? Mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat 8. Mari sama-sama belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau sebagai suami, saya sebagai istri, kita sebagai orang tua, demikian juga dengan anak-anak. Tidak serta-merta kita langsung suci, kudus, tanpa cacat celah, tapi punya komitmen, punya kesungguhan hati. Tuhan, saya mau ya, untuk melakukan fungsi saya sesuai dengan firman. Yang pertama, marilah kita berusaha belajar untuk berpikir benar. Filipi pasal 4 Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai keluargamu. Kalau baca ayat 8, berhentinya pikirkanlah semuanya itu, tapi dilanjutkan apa yang baik, apa yang manis, apa yang adil, ya, yang mendatangkan kebaikan dan patut dipuji, bukan hanya sekedar dipikirkan, tapi juga dilakukan. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, ya, kepada Tuhan, jangan berhenti hanya dipikir, tapi dilakukan. Contohnya, kita mulai belajar. Suamimu itu mengesalkan sekali, ya, atau istrimu itu cerewet, bawel banget. Mari kita belajar dari firman Tuhan, termasuk saya. Olah pikir kita itu kepada firman Tuhan. Susah memang Bapak Ibu, tapi kau akan menikmati kalau dengan komitmen, ya, kita hidupkan itu firman, kita lakukan itu firman. Pikiran kita tentang istri yang saya hidup dengan perempuan yang bawel, cerewet, ngoceh terus, membacok terus, komentar busuk, pikirannya negatif tentang dirimu sebagai suami atau sebagai laki-laki. Mari kita pikirkan firman Tuhan. Susah, memang sulit, tapi Roh Kudus akan menolong kita kalau kita mau berkomitmen menghidupi kebenaran. Kita pikirkan, istriku adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Tanamkan itu dalam pikiran kita. Katakan, istriku adalah wanita yang paling manis, yang menyenangkan. Bisa. Mungkin ya. Tapi bukankah tadi kita katakan yang pertama, firman Tuhan sudah menjadi dasar, fondasi rumah tangga kita. Sekarang kita mau menghidupi firman itu. Suami saya jahat, bisa. Dia bukan saja menyakiti secara verbal, tapi juga secara fisik. Mari, ya, harmoniskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Suamiku adalah laki yang paling baik, yang diberkati oleh Tuhan, yang diberikan untukku sebagai imam yang terpuji. Walaupun kenyataan di depan kita bertolak belakang, tapi perkatakan dengan iman. Sudah terlampau banyak kesaksian, ya. Masuk yang saya dengar dari pendeta Adi Manapun, istrinya tuh luar biasa, ya, tersiksa secara batin dan fisik. Tapi firman mengubahkan, karena dia lakukan. Gambaran secara apa yang dilihat di depan mata berbeda dengan yang kita selaraskan dengan firman. Kalau saudara mengimani, jadi. Bukankah firman Tuhan juga berkata, seorang istri yang tidak takut akan Tuhan, itu juga seorang suami yang tidak takut akan Tuhan, dimenangkan bukan oleh perkataan, tapi oleh karena kelakuan tindakan pasangan. Itu ada di firman Tuhan. Mengapa ada manusia bisa menjadi seorang bertuhan, seorang pendeta diubahkan dari kehidupan yang luar biasa, jauh dan jahat dari Tuhan, ya, karena istrinya melakukan apa yang firman Tuhan berkatakan. Itu salah satu contohnya. Pikirkanlah semua yang benar. Susah, saya tahu itu susah.
Pikirkanlah semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, kemudian apa? Lakukanlah itu pada ayat 9. Anakmu merongrong, anakmu memberontak, anakmu kurang ajar, anakmu membuat kau pusing 7 keliling dengan sikap dan tindakannya, dengan perkataan. Oh, anak-anak kecil aja sekarang sudah mulutnya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pikirkan ya, anakku adalah anak terbaik yang Tuhan anugerahkan dalam hidupku. Anakku adalah anak yang menghormati orang tua, anak yang takut akan Tuhan, anak yang akan diberkati masa depannya. Terus perkatakan, selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan yang kita sudah pikir. Hal-hal tentang kebajikan. Jangan beri celah untuk iblis ya, menyerang kita dengan panah-panah. Anakmu kurang ajar, anakmu tuh gak akan jadi anak yang benar, anakmu itu masa depannya mandesu. Ya, dia melawan sama kau sebagai orang tua. Jangan kasih celah ya, pikiran-pikiran kita dipanah oleh panah-panah iblis. Ya, Bapak Ibu, salah satu contohnya ya, bagaimana kita menghidupkan kebenaran itu dengan berpikir benar, termasuk aspek-aspek yang lain ya. Karena apa? Perjalanan kita ini iman, bukan dengan kasat mata. Mata secara jasmani itu akan membuat kita hancur dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keputusasaan, kegagalan. Kalau kita lihat segala sesuatunya dengan mata kita secara jasmani, belum lagi di luar sana dunia sana. Marilah kita selaraskan, hidupi kebenaran firman itu mulai dari pikiran kita. Pikirkanlah apa yang tadi Filipi 4 ayat 8, kemudian lakukanlah, tindaki. Yang selanjutnya berkata yang benar, berpikir yang benar, berkata yang benar. Efesus 5 ayat 4. Mari kita semua termasuk saya masih terus belajar ya, karena kehidupan berkeluarga, kehidupan kita sebagai seorang istri, sebagai suami, sebagai anak itu terus berproses dan tidak akan pernah berhenti kalau Tuhan belum memanggil kita. Bahkan ibu gembala senior yang udah umurnya 10, 70, mau 76, 77 masih terus berproses ya, tidak mandek. Yang kedua adalah berkata yang benar. Efesus 5 ayatnya yang keempat. Efesus 5 ayatnya yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Dimulai dari ayat 1 pasal 5. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, dan seterusnya termasuk dalam berkata benar. Bagaimana perkataan kita itu janganlah perkataan yang kotor, jangan perkataan yang sia-sia, kosong, gak ada guna atau manfaatnya, perkataan yang sembrono ya. Banyak kali dalam rumah tangga mungkin kita tidak disakiti ya, sebagai seorang istri dengan pukulan atau secara jasmani kita dipukul oleh suami kita. Tapi acap kali perkataan secara verbal, kata-kata itu bisa melukai hati seorang istri. Demikian juga bisa sebaliknya, istri bisa melukai hati seorang suami dengan perkataan-perkataannya. Kita mohon ampun pada pagi hari ini pada Tuhan. Pada minggu lalu saya katakan kenapa ya, firman Tuhan katakan jangan kau melukai hati istrimu supaya doamu itu tidak terhalang. Karena Tuhan tahu
Dan itu membawa dampak berkat Tuhan serat untuk turun dalam keluarga kita. Kenapa? Karena doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Ada hati yang terluka yang perlu dipulihkan. Ada hati-hati yang hancur yang itu harus mengalami pemulihan dulu. Dengan apa? Perubahan sikap dalam perkataan. Kalau perkataannya sangat-sangat menyakiti hati anak kita terluka, bukan istri saja yang bisa menghalangi doa seorang bapak atau kepala rumah tangga terhalang. Kalau hati-hati anakmu terluka oleh perkataan yang mungkin sembrono, anak setan, kalau anak setan nggak bisa. Itu juga orang percaya KTP-nya Kristen. Kebun binatang, usah terus. Anak Bapak Ibu satu sendiri apa yang maksudnya? Anak perkataan demikian melukai hati anak, itu menghambat berkat Tuhan turun atas rumah tangga kita, dan harus dibereskan dengan menjaga mulut kita dari berkata yang tidak sembrono, kotor, tidak pantas. Tuhan mau apa? Dikatakan ucapkanlah syukur. Disinilah perlunya iman, ya. Itu sebabnya mengapa iman menjadi hal penting dalam perjalanan hidup orang percaya. Kalau secara jasmani, emang benar itu keluar karena anak kurang ajar, anak setan. Nah itu secara jasmani kan kita lihat tindakan anak kita, pola anak itu sangat menyakiti hati kita. Tapi disinilah perlunya iman, jadi kita dapat berkata benar, tidak sembrono, tidak keluar kata-kata yang untuk binatang sia-sia. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur. Sangat besar itu kuasa pengucapan syukur. Saya sudah alami Bapak Ibu, sangat besar itu kuasa pengucapan syukur. Kalau badan fisik ini sedang lemah, kalau mengeluh semakin sakit, ini salah satu contoh. Tapi kalau bersyukur, terima kasih Tuhan. Hai semua anggota tubuh, mari kita bersyukur. Sehat-sehat kamu, supaya kita satu hati, supaya kita bisa bekerja, bisa melayani Tuhan tanpa hambatan. Katakan itu, ayo satu hati kita. Saya mulai praktekkan Bapak Ibu, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya hasilnya ini saya. Kalau mengeluh tambah sakit, tambah lemas. Bahkan sampai kamar mandi pun saya ajak, ayo. Misalnya kaki atau tenggorokan, ayo satu hati kita. Hai anggota tubuh, lutut aku perintahkan kita satu hati, sehat-sehat kita ya, supaya tidak terhambat kita bekerja melayani Tuhan dan lain-lain sebagainya. Ayo satu hati. Kalau orang lihat benar mungkin ibu saya menghilap dia. Jadi, karena saya sudah merasakan betapa kuasa pengucapan syukur. Tuhan mau mengucap syukur, jangan sembrono dalam berkata-kata, jangan kotor, jangan kosong. Kemudian kalau iya katakan ya, mari kita lihat dalam Matius 37. Kata benar itu juga termasuk kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan bolak-balik mulut kita. Matius 5 ayat 37. Karena Tuhan tidak senang dengan orang yang mentra-mentre, ya, tidak memiliki integritas, bunglon, atau gampangnya munafik. Kalau ya, ya, kalau tidak, tidak. Matius 5 ayat 37. Mulai ayat 36, Matius 5 ayat 37. Janganlah juga kau bersumpah demi kepalamu, karena kau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan. Jika tidak, hendaklah kamu katakan. Hati-hati Bapak Ibu, apa yang lebih daripada itu berasal dari si. Kita suka sembrono, anggap sepele. Apa? Ya? Enggak
Enggak. Kok saya dengar dari tetangga, enggak, itu fantom teman. Teman SMA, dia waktu itu di jalan ketemu, jadi sekalian. Padahal memang sudah ada sesuatu yang tidak benar. Enggak, dan soal keuangan itu juga harus memiliki integritas. Jujur. Ya. Karena kalau lebih dari itu berasal dari sejarah. Dan itu menghambat berkat Tuhan atas rumah tangga kita. Dari hal perusahaan, dari hal keuangan, dari hal-hal yang lain. Ya, tidak. Hubungannya dengan kejujuran, integritas. Jangan main saja, ya, jangan bohong. Yang selanjutnya adalah bertindak benar. Ya, hidupi kebenaran firman Tuhan itu, ya, dengan kita bertindak benar, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Yosua setelah kita Ulangan Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Saya ayatnya genap, Bapak Ibu ayat ganjil. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Yang ketiga adalah kita harus bertindak hati-hati, dengan kata lain bertindaklah benar sesuai dengan apa yang firman Tuhan suruhkan. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sama saya banding satu, banding berapa ini? Udah sarapan. Sudah sarapan. Dari sini kenal kayak suara tahu. Semangat Bapak Ibu ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, 9. Amin. Mau keluarganya disertai oleh Tuhan? Mau keluarganya beruntung, diberkati oleh Tuhan, berhasil? Saya juga mau Pak. Saya belajar dari sini. Oh, yang terakhir rupanya kita harus bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati itu berarti bertindak benar. Sesuai dengan apa yang tulisnya, sesuai dengan firman yang tadi Bapak Ibu sudah katakan, sudah saya jadikan landasan keluarga saya. Itu hidupi firman. Ya, kita harus bertindak hati-hati. Apapun yang kita putuskan, apapun yang kita rancangkan, apapun yang kita lakukan, itu harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan tuliskan. Pedoman, jadikan pedoman. Kau harus bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi waktu kita mengambil keputusan dalam segala sesuatu, termasuk dalam rumah tangga atau keluarga, baik engkau sebagai seorang suami, baik kita ibu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, maupun engkau sebagai anak-anak, mari, apakah keputusan saya ini sudah selaras ya dengan firman Tuhan?
hubungan. Ya, wajar ya kalau umur terus bertambah, punya calon. Wajar, pasangan. Harus bertindak hati-hati. Jangan anggap remeh. Firman Tuhan sudah menerangkan sedemikian. Jangan berpasangan, karena terang dan gelap tidak bisa bersinergi. Benar dan jahat tidak bisa bersinergi. Bertindak hati-hati. Ada kata-kata mungkin bagi beberapa orang nggak mau tapi benar, lebih baik terlambat menikah daripada gagal dalam pernikahan. Orang sudah kata, umur 30 belum nikah juga. Tuh teman-temannya tuh sudah punya anak, sudah kelas SMP, SMA. Apa? Kita perkenanan Tuhan berjalan dan mencari jodoh sesuai dengan bertindak hati-hati. Dan kau jangan menyesal. Ya orang muda, apalagi zaman sekarang, bahkan dalam hubungan kau dengan kekasihmu pun bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman. Kudusan. Ini contoh dari anak-anak. Saya tidak panjangkan akibatnya apa jika kita berpikir benar, berkata benar, bertindak hati-hati, benar sesuai dengan apa-nya. Firman Tuhan sudah pedoman jadi suatu pedoman. Yang pasti ada berkat Tuhan itu tidak tertahan di atas rumah tangga kita. Ya, kita melihat Yesaya 33 Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, berpikir benar, berkata benar, bertindak benar sesuai dengan firman, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana perumpamaan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Mari hidupi, ya, yang kata Bapak Ibu Saudara dan saya katakan, sudah saya landaskan rumah tangga kita dengan firman Allah. Benar, itu satu. Sekarang hidupi kebenaran itu dengan dilakukan. Orang yang hidup dalam kebenaran tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Suatu kiasan, gambaran rumah tangga yang diberkati, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bukit batu kita itu ialah Tuhan sendiri. Kita akan aman. Bukan saja itu, secara jasmani pun kita diberkati. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Pemasmur katakan, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu apa? Kita ayo, yang keras, jangan ragu-ragu. Tetapi tidak pernah
aku lihat orang benar itu? Ya. Kenapa? Roti dan airnya dijamin oleh Tuhan. Singa-singa muda beranak kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kelaparan. Kita lihat lagi dalam Amsal 3 ayat 33. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran? Pikiran kotor, perkataan kotor, sia-sia, tindakannya tidak sesuai dengan firman Allah. Bagaimana dengan mereka? Mari kita lihat di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-33. Amsal 3 ayatnya yang ke-33. Dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berpikir benar, berkata benar, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang firman Tuhan sudah perintahkan bagi kita. Kita disebut orang-orang benar karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Masalahnya, sudahkah kita menghidupi kebenaran itu? Bapak Ibu mau menikmati janji Tuhan atas keluarga rumah tanggamu, dan apa yang Tuhan janjikan itu untuk selama-lamanya. Mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan dengan melakukannya di dalam hidup kita. Maka Tuhan katakan, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Mazmur 128. Satu lagi supaya jelas apa bentuk berkatnya Tuhan yang turun atas rumah tangga yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian siara. Berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagia engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Sampai ke keturunan kita selanjutnya. Karena janji Tuhan itu ya dan amin, dari selamanya untuk selama-lamanya. Apa yang Tuhan berkati itu diberkatilah untuk selama-lamanya. Hiduplah takut akan Tuhan, hai kepala-kepala rumah tangga. Jangan sakiti istrimu, ya. Baik secara verbal, baik secara fisik. Kalau kau ingin menikmati berkat Tuhan itu turun, bahkan sampai ke anak cucu. Demikian juga kita sebagai seorang istri, hidupi kebenaran firman, bahwa kita harus tunduk dan lain-lain sebagainya. Hai anak-anak, demikian juga engkau. Ya, kau akan menikmati masa depan yang penuh pengharapan, damai sejahtera daripada Tuhan atas rumah tangga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan pada kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selama-lamanya.
Amin. Kita naikkan pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah
Allah Bapa kami yang berkata dari surga, puji syukur saja terhadap Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, untuk kami di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, sudah kami mendengar sabda-Mu ya Bapa, biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami memberi yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Tolong Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang masih belum juga Tuhan yang tidak bisa mengasihi Engkau berkati juga Tuhan. Biar nanti di hari-hari yang akan datang bisa Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan menjadi semua kita untuk sukacita, kucita keluarga Tuhan. Pengurus sekolah minggu itu tidak secara dadakan menyediakan segala sesuatunya. Mohon kerjasamanya, bukan meminta kita ya, hanya janji nyata dan dari yang Bapak Ibu sendiri hanya mengingatkan. Untuk janji iman atau anak-anak sekolah minggu itu diserahkan kepada Ibu Mediati atau kepada saya. Untuk janji Natal iman umum itu Bapak Ibu Saudara bisa serahkan atau berikan kepada Ibu Manurung PPD karena beliau seringnya ibadah di sesi kedua. Maka untuk ibadah sesi satu Bapak Ibu Saudara bisa serahkan kepada Bapak yang mengajarkan atau kepada Bapak Pelaksana. Itu saja. Untuk jadwal pelayanan dan ibadah ada tertera di warta jemaat yang Bapak Ibu Saudara terima. Saya mengingatkan, pertama kita akan adakan ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus, dan Sabtu pertama itu ada ibadah pria wanita terbuka ya, untuk semua pria dan wanita, bukan saja bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya, kita tahu kan Islam kita pria dan wanita bukan gabungannya. Ya, dan tetapi untuk ibadah memang digabung. Selama ini masih digabung.
Jam 5 sore, Sabtu pertama dan Sabtu ketiga ada ibadah di tempat ini. Ada pria dan wanita. Ada pengumuman lain? Jika tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah sesi pertama ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Dengan ucapan syukur kami puji nama Tuhan Yesus, kalau hari ini ada diberkati Tuhan, kami boleh lagi kembali bersekutu dalam pengajian kami, dalam kami mendekatkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dan bantuan bagi kami, tapi kami mau menerima dan kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat GBI Indonesia Tempat Satu, memberkati jemaat dalam setiap kerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak semua Tuhan berkati. Biarlah juga sukacita damai sejahtera dari Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Walaupun mungkin kami mengalami kesusahan, kedukaan, kelemahan tubuh, tapi kami percaya kalau kami dekat kepada Tuhan, Tuhan menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Semua yang lemah bisa kuatkan, kelemahan Tuhan, kelemahan tubuh kehidupan kami, Tuhan akan sembuhkan segala sakit penyakit Tuhan. Pujian nama Yesus, terima kasih. Dan mewakili pada sesi pertama ini, kami akan berjalan, kami akan beraktivitas sepanjang mengikut ke depan hari-hari datang. Kami percaya Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Pujian nama Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita semua pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cita kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Maaf ini udah terlambat. Di belakang sana tadi ada pendeta Batu Bulut dari Lamongan. Dia mudah-mudahan tapi saya selamat. Jadi dia ada bawa roti 3.15. Mereka nggak tahu bikin segera apa. Minimum 25 katanya. Jadi
siapa yang mau tolong, ya tolong itu bisa dari belakang. Ya, itu 25 katanya untuk membantu pembangunan. Terima kasih telah memberikan